Halo, halo. Ya. Baik, hari ini kita akan sebelum kita masuk materi, kita speaking dulu dengan melaksanakan tepuk apa Bu? Yang P2K2. Ya, tepuk P2K2. Siapa yang bisa mimpin ibu-ibu? Oke, Bu Erni, silahkan. Ya, mulai. Ya, silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, tepuk tangan. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya hari pertama kelahiran atau disingkat dengan HPK. Jadi di dalam materi ini kita dituntut untuk memenuhi kebutuhan gizi untuk ibu hamil sampai anaknya itu berusia 2 tahun. Nah, ini kita masuk ke pentingnya gizi dan layanan kesehatan untuk ibu hamil. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita harus memperhatikan asupan makanan bagi ibu hamil dan melakukan pemeriksaan kesehatan selama kehamilan yang merupakan upaya menjaga kesehatan ibu dan anak sehingga anak menjadi tumbuh tinggi, sehat dan cerdas. Jadi kita sebagai orang tua kita harus memberikan asupan yang tinggi untuk anak-anak kita supaya anak kita terhindar dari yang namanya stunting. Apa itu stunting ibu-ibu? Gagal tumbuh kembang. Ya, gagal tumbuh kembang. Ada 3 yang perlu kita ingat adalah 3G: gagal tumbuh, gagal kembang, dan apa Bu? Gizi. Apa? Gagal metabolisme. Jadi di dalam stunting itu ada 3 yang perlu kita ingat. 3G. Oke? Kemudian dampak kekurangan gizi. Nah, salah satu dampak kekurangan gizi itu yang pertama di dalam keluarga. Ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan lahir itu rendah. Nah, itu kalau misalnya dia kekurangan gizi, biasa berat badannya itu kurang. Kemudian di bayi itu mengalami gangguan pertumbuhan dan tidak sakit. Nah, kalau dia kekurangan gizi sejak dalam kandungan, biasanya itu anak ketika sudah lahir biasanya itu mudah terserang penyakit. Kemudian ketika dia memasuki anak-anak, itu gangguan pertumbuhannya anak-anak ini bisa mengalami stunting. Nah, stunting itu yang perlu kita ketahui, yang bedanya dengan gizi buruk itu. Kalau dia stunting, yang kita lihat apanya Bu? Beratnya atau ketinggiannya? Tingginya. Tingginya. Oke, kalau dia gizi buruk, apanya yang kita perhatikan? Ya, berat badannya. Kemudian kalau stunting itu kan tinggi badan anak ini di bawah standar anak seusianya. Jadi kalau misalnya umurnya sudah, misalnya ada anak yang 2 tahun, kemudian tingginya tidak berubah-berubah, nah, kita harus periksa itu ke layanan kesehatan. Kemudian ketika masuk ke ranah ke usia remaja, biasanya anak-anak itu ada kesulitan belajar sehingga prestasi di sekolahnya itu menurun karena asupan gizi sejak dalam kandungan itu harusnya diperhatikan karena di dalam kandungan itu awal pembentukan seluruh organ tubuhnya. Jadi kita harus perhatikan asupan gizinya memang supaya anak-anak kita bisa berprestasi di sekolahnya nanti. Karena jadi ketika anak-anak itu sudah masuk di usia remaja, biasanya anak-anak yang mengalami kekurangan gizi atau stunting itu biasa dia mengalami kesulitan belajar dan
menghambat prestasi di sekolahnya. Kemudian ketika masuk dewasa, ada beberapa gangguan kesehatan yang biasa dialami, seperti penyakit yang TBC apa. Kemudian kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi saat lahir. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebelum anak lahir harus terpenuhi memang gizi di dalam kandungan karena apapun yang kita makan itu juga yang dimakan oleh anak kita gitu. Kemudian kenapa penting 1000 hari pertama kehidupan ya, jadi harus kita yang harus kita ingat itu HPK, hari pertama kehidupan. Jadi umur 10 hari pertama kehidupan itu dari umur 0 sejak dalam kandungan pertama jadi janin sampai umur berapa Bu? Ya 2 tahun. Jadi ini HPK itu adalah masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Nah, pada masa ini adalah masa yang paling penting bagi kehidupan anak karena akan mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. Karena kalau misalnya dari sejak dia dalam kandungan ketika gizinya tidak terpenuhi itu akan berdampak bukan cuma dibilang sudah bayi, sampainya dewasa itu akan berpengaruh. Nah ini jadi pas lahiran di masa nifas itu kan jadi yang perlu kita ketahui itu di masa kelahiran dan nifas itu umur 0 sampai 6 bulan. Jadi umur anak-anak yang 0 sampai 6 bulan itu kita harus perhatikan apanya Bu? Kalau kita pertama melahirkan, asinya harus terpenuhi karena makanan utamanya bayi yang 0 sampai 6 bulan itu ASI. Kemudian untuk bayi 6 sampai 12 bulan. Jadi di usia bayi 6 sampai 12 bulan itu ini kan masa bayi itu memerlukan empati. Jadi kita harus memperhatikan makanan-makanan yang cocok untuk anak usia 6 sampai 12 bulan. Biasanya kan di kampung-kampung umur 0 sampai 6 bulan biasa ada yang umur 3 bulan sudah dikasih makan. Itu kan sebenarnya memang bisa, cuman dalam kesehatan kan untuk kesehatan lembunya itu umur 6 bulan baru bisa diberikan invasi. Kemudian di usia anak 12 sampai 24 bulan sampai umur 2 tahun itu kita harus perhatikan memang makanan-makanan yang seimbang, makanan antara nutrisi protein dengan karbohidratnya. Karena kalau kelebihan protein salah juga, kalau kelebihan karbohidrat salah juga, jadi harus seimbang. Oke, mengerti Bu? Yeah. Oke, baik ibu-ibu perhatikan ke sini. Ini ada gambar 4 anak. Yang pertama ini adalah gambar anak yang normal. Jadi yang normal itu yang bagaimana ibu-ibu? Ya, jadi dia seimbang antara tinggi badan dengan berat badan. Kemudian ini anak yang kurus. Ini anak yang kurus, ini tidak sesuai beratnya dengan tingginya. Ini ketinggian. Kalau yang anak stunting kebalikan dari ini yang stunting. Ini yang stunting, tingginya yang kurang. Kemudian yang kurang gizi, berat tidak sesuai dengan umur. Gitu. Kemudian di isi piringku. Jadi ini maksudnya isi piringku, kita harus memperhatikan apa-apa yang kita harus sajikan ke keluarga kita masing-masing. Jadi kita harus seimbangkan antara karbohidrat, mineral, vitamin, dan protein. Jadi
tidak boleh karbohidratnya terlalu banyak. Biasanya kan kita sudah masak pakai nasi, pakai mie, pakai Ikan. enggak. Yang karbohidrat apa Bu? Ubi. Pakai ubi lagi. Pakai jagung. Pakai jagung lagi, semua itu kan masuk apa Bu? Iya, karbohidrat. Jadi kalau misalnya kita sudah makan nasi, kita harus makan protein. Tidak boleh lagi makan, bukan tidak boleh, harus mengurangi. Kayak kita sudah makan mie, tambah ketupat, tambah. Jadi kita harus seimbangkan antara karbohidrat, protein, mineral. Oke. Oke. Jadi di dalam menyediakan makanan itu kita harus perhatikan apa-apa yang termasuk protein, Ibu. Apa protein, Bu? Ikan. Apalagi, Bu? Daging. Ya, bisa. Proteinnya itu ada Telur. berapa, Bu? Protein itu ada berapa? Protein Ada? hewani, Sebut. protein hewani dengan protein nabati. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, jadi yang perlu kita ketahui, protein itu ada dua, protein nabati dengan protein hewani. Jadi contohnya apa Bu untuk protein hewani? Daging. Terus apa lagi? Apa lagi? Yang biasa kita konsumsi setiap hari apa? Ya, udang. Nah, ini itu semua yang kita sebutkan itu masuk protein apa? Hewani. Oh ya, hewani. Kemudian untuk protein nabati apa? Ya, protein nabati Bu. Yang biasa kita goreng apa? Ya, tempe. Tahu. Jadi kalau yang protein nabati, bedanya dengan protein nabati dengan protein hewani, kalau protein nabati itu yang berupa kacang-kacangan, tapi biasanya kita kan dibikin sayur. Iya. Sayur kita sudah makan sayur dalam bentuk protein, setelah itu kita makan lagi kepiting, kan kelebihan protein lagi. Setelah itu kita masak pakai santan lagi, tambah kolesterolnya. Ya, jadi di dalam menyediakan makanan dalam keluarga itu kita harus menyeimbangkan antara protein, karbohidrat, mineral dengan vitamin. Makanya pemerintah itu mengeluarkan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan gizi keluarga, kayak yang anak SD, anak SMP, SMA. Bukan cuma kalau misalnya kan tidak 3 bulan dibelikan baju. Misalnya bulan pertama periode pertama kan kita belikan baju. Periode berikutnya kita penuhi gizinya. Gitu maksudnya. Tidak monoton satu tujuan begitu. Jadi pemerintah mengeluarkan bantuan ini tujuan utamanya itu untuk mensejahterakan keluarga si KPM. Begitu Bu. Ya, halo. Hai. Baik, untuk materi hari ini kita cukupkan. Yang perlu kita ingat kesimpulannya adalah kita harus memenuhi kebutuhan gizi bagi keluarga kita, khususnya yang punya anak balita. Kita harus memperhatikan asupan gizi anak-anak kita supaya bisa berprestasi di sekolahnya. Oke, Ibu? Yes. Baik, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.